Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 47 tahun Radio Kota Batik bertransformasi menuju konvergensi media. Dan kembali hadir untuk Anda edisi 5 Agustus 2021. Ada saya Ribut Ahwandi yang setia akan mengawal perjalanan Kojah Sastra sampai pukul 9 malam nanti. Nah, Anda juga bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855420912 atau juga bisa melayangkan komentarnya, respon ataupun ya memberikan tanggapan tentang tema kita pada malam hari ini ya di live streaming RKB Official ya di Facebook atau fanpage-nya RKB Radio Kota Batik yaitu RKB Official. Nah, silakan Anda bisa berbagi bersama kami di Kojah Sastra tentunya. Dan berbicara tentang bulan Agustus, saya malam ini, mulai malam ini, saya akan mengajak Anda untuk kita berbicara tentang kemerdekaan. Ya, bulan Agustus kita tahu bahwa bulan Agustus ini menjadi bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun juga di dalamnya ada peristiwa-peristiwa besar, salah satunya adalah proklamasi ya yang diproklamasikan atau terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, maka dari itu saya ingin ngajak Anda untuk terlibat dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan mencoba mengulas satu topik yang menarik pada malam hari ini, yaitu makna perjuangan dalam novel Indonesia. Nah, dan saya harus menyebutkan bahwa tema ini saya ambil atau topik ini saya ambil gara-gara saya menemukan satu artikel yang menarik yang ditulis oleh Andri Wicaksono dari STKIP PGRI Bandar Lampung. Dia menuliskan tentang makna perjuangan dalam novel Indonesia berlatar perang kemerdekaan. Nah, dan dia menggunakan tinjauan New Historicism Greenblatt. Nah, seperti apa ulasan beliau ini dan bagaimanakah kemudian kita akan coba membaca bagaimana kemudian perjuangan dalam novel Indonesia itu seperti apa, gambarannya bagaimana. Nah, Anda juga bisa berbagi ya. Anda bisa berbagi dengan kami di sini, baik itu mau lewat telepon di 0285424474 ataupun lewat WA di 0855420912. Untuk barangkali ada buku lain atau novel yang pernah dibaca terus kemudian ingin di-share bahwa dalam novel yang Anda baca itu ada sesuatu yang menarik berkenaan dengan nilai-nilai perjuangan barangkali. Nah, Anda bisa berbagi di sini. Nah, jadi dalam perjalanan Kojah Sastra selama 2 jam ini, saya akan mengajak Anda untuk sama-sama kita mendiskusikan apa itu nilai perjuangan, apa itu makna perjuangan. Nah, dan berbicara tentang perjuangan tentu sesuatu yang saya tidak akan mengatakan bahwa perjuangan itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi setiap orang, Anda, saya pasti punya kesan tentang perjuangan yang sudah kita lalui, sudah kita lampaui. Tetapi bagaimana kemudian ketika perjuangan itu, siapa tahu kita tulis gitu ya menjadi satu novel atau menjadi satu cerpen, itu bagus. Nah, tetapi malam ini saya akan mengajak Anda untuk membicarakan novel Indonesia dalam memaknai apa itu perjuangan. Tapi sebelum saya ajak Anda untuk mendiskusikan masalah ini, saya putar dulu satu lagu dari Firza
Ada lagu yang menarik untuk kita simak bareng. Kalau kita ngomong perjuangan pasti ada nilai optimis. Setuju? Yuk kita putar dengerin bareng-bareng. Firza, optimis untuk Anda dan tetap di sini di Koja Sastra sampai pukul 9 malam nanti. Ya, optimis baru saja kita luncurkan ke ruang dengar Anda kawan ya dari suaranya Firza. Ya, berbicara tentang optimis, apapun yang terjadi hari ini harus kita sikapi dengan cara yang optimis. Kita tidak boleh menyerah dan kita harus mampu memandang ke depan, mampu memandang masa depan dengan lebih baik lagi. Harapannya begitu ya. Apalagi di masa-masa pandemi yang semacam ini, semoga aja kita masih tetap diberi kesehatan dan juga berbahagia selalu bersama orang-orang terdekat kita. Tanpa harus ya membuat ya pokoknya optimis aja deh ya. Ya, berbicara tentang perjuangan dalam novel Indonesia, nampaknya memang ya dalam sejarah sastra Indonesia belakangan ini ya, kalau kita mencoba mencermati bahwa novel-novel Indonesia belakangan mulai atau bahkan mungkin sedang rame-ramenya ini novel-novel berlatar sejarah. Ada novel tentang Diponegoro yang ditulis oleh banyak orang sekarang ya. Kemudian ada siapa lagi. Dan memang ya perkembangan sastra dalam berbagai bentuk diantaranya novel, terutama novel sejarah di Indonesia. Ini merupakan cara seseorang atau cara seorang sastrawan untuk berekspresi dan menuangkan ide-ide dalam sebuah karya novel yang tetap mempertahankan tentunya unsur sejarah sebagai bagian penting dari novel itu. Nah, perkembangan novel dalam bentuk novel sejarah ini tentu dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat yang ya kita tahulah ya, kita mungkin sedang dalam keadaan khawatir jika di kemudian hari kelak nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, nilai heroisme gitu ya, ini pudar karena ada yang namanya globalisasi. Nah, maka kemudian banyak dari para sastrawan ini yang mencoba menuliskan novel-novel sejarah untuk dihadirkan kepada publik supaya selain mengingatkan kembali pada masa lalu, tetapi juga untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme. Nah, tetapi di dalam novel-novel ini tentunya tidak hanya atau tidak sekadar menceritakan kepahlawanan seseorang atau mungkin sepak terjang dari tokoh yang diceritakan, tetapi yang lebih utama ditampilkan dalam novel itu adalah sisi perjuangannya. Nah, dibandingkan sejarawan, memang sastrawan sebenarnya mempunyai ruang yang lebih leluasa ketika ia hendak menceritakan sejarah atau menyampaikan refleksi kebangsaan, ya, kalau boleh dibilang seperti itu, refleksi kebangsaan yang mengambil dari kisah-kisah lampau. Jadi kisah-kisah lampau atau sejarah jadi menjadi dasar bahan-bahan yang diolah oleh sastrawan untuk kemudian dihadirkan kembali sehingga dapat diresapi oleh masyarakat di masa kini. Karena begini, berbicara tentang sejarah banyak ya, saya sering kali ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman. Ketika ngobrol tentang sejarah, kadangkala ada yang merasa jengah karena dia merasa bahwa sejarah, lagi-lagi sejarah itu pasti banyak versi. Nggak gitu banget deh kayaknya ya. Bagi saya ya oke lah. Yang namanya kisah-kisah lampau, kadang-kala memang kita susah untuk membedakan mana sejarah, mana ini kisah fiksi. Tapi begitulah, kadangkala dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berhadapan dengan cerita-cerita lampau, selalu ada kaitan antara sastra dengan sejarah. Banyak kisah-kisah lampau itu dikisahkan dengan cara yang sastrawi. Nah,
Nah, seperti dikatakan Mahayana, secara subjektif, sastrawan dapat memaknai dan menafsirkan fakta atau peristiwa sejarah menurut kepentingannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa ternyata ketika kita berhadapan dengan kisah-kisah lampau, jangan-jangan itu adalah karya sastra. Tapi siapa sih yang tahu? Makanya, yuk saya akan tetap di Koja Sastra untuk mengajak Anda berdiskusi di sini di Koja Sastra tentunya dalam topik makna perjuangan dalam novel Indonesia. Ada Mata Dewa yang dibawakan oleh artis-artis Indonesia. Untuk Anda tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.